Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, mohon maaf. Terengah-engah. Makasih ya, Mbak. Se. Saya mau absen dulu ya. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Absensinya mana? Sebentar. Presensi. Hmm, course. Angkatan 5. Oke, ini kita pertemuan ke apa ya? 12 ya? Se. Iya, 12. 12. Ahmad Junaidi ada? Hadir, Pak. Nanti mau kayak sih. Pertemuan 12. Nah, baik. Kita masih ada tinggal 3 pertemuan lagi ya. Ahmad, Desi, Hadir, Pak. Didi Saprudi, Hadir, Pak. Fatih Muhammad, Habah, Yosafat, Hadir. Gus Munadi, Hadir, Pak. Muhammad Yahya, Muhammad Farhan, Hadir, Pak. Raden Ahmad Fauzi, Hadir, Pak. Rafifah, Ria Pujiastuti, Hadir, Pak. Sofyan, Hadir, Pak. Yuli Widada, Lintang Mangkulangit. Lintang nggak ada ya? Oh iya. Oke. Yang lain kemana nih? Oke, terakhir kemarin kita sudah mengimplementasi. Ini hari ini saya akan share dulu
Teman-teman silakan download ya. Nanti saya juga akan upload ini di apa namanya? E-learning. Waduh, cannot be sent because it's current use. Coba saya tak close dulu. Jadi teman-teman, ya sudah. Silakan itu bisa di-download. Sudah ada yang bisa mendownloadnya di kolom chat ya. Gitu mau. Sebentar. Sudah terlihat ya jurnalnya ya. Sudah, Pak. Baik, ini saya mencontohkan yang sudah pernah mengaudit ya. Jadi apa domain apa saja yang dia pakai. Kalau yang di chat, kolom chat itu udah ada dari domain dari apa namanya? Demo. Sorry, sebentar. Saya baru sampai saja dari Jogja ini. Saya Entah. Ini kok. Semua masih bagi PDF.
Kalau yang ini, yang saya share itu ada desain toolkitnya ya. Jadi ada panduannya di situ. Itu nanti tinggal teman-teman mengisi angkanya saja ya dari apa yang eh, itu kan mainnya skala ya, mainnya skala dan kamu tinggal mengikuti apa namanya alurnya saja. Jadi langsung akan terdeteksi itu di situ tuh hasil dari analisisnya teman-teman nanti. Nah, ini contohnya yang teman-teman lihat adalah contoh dari audit tata kelola ya pakai framework COVID 2019. Yang di sini kalau dari abstrak ini itu ya, dia meneliti dari dua domain, MEA dan DSS pada perguruan tinggi objek penelitian. Nah, dua domain tersebut dia mengukurnya capability level dan gap. Nah, sumber datanya ada di sini. Ini dia meneliti tentang visi misi, tujuan dan sebagainya ya. Nah, kerangka teorinya dia pakai analisisnya pakai COVID. Dia apa yang dikerjakan itu ya, apa yang dikerjakan oleh eh, apa namanya dari teman-teman ini di jurnal ini. Nah, ini domainnya yang dibahas sama dia MEA 1. MEA 1 itu apa? Kinerja tata kelola dan pemantauan kesesuaian, sistem pengendalian internal, tata kelola, kepatuhan dan jaminan. Nah, di bawahnya MEA itu ada yang di dua ini ya, dua domain. Ada atau sistem yang dikelola, terus layanan, masalah, kontinuitas, layanan keamanan, dan kontrol proses bisnisnya. Nah, di sini ada rule-nya nih. Future factor. Di sini punyanya COVID ini, Saka. Dan kalau COVID level, nah ini mau dikatakan misalkan nomor satu, kita levelnya kurang kemampuan. Yang level ini level 0. Level satu kurang lebih mencapai tujuan penerapan serangkaian. Kalau level 2 prosesnya penerapan ya yang dilakukan. Level 3 sampai level 5 ada optimasi. Targetnya ini ada ada persenannya yang kita sebenarnya yang ditentukan adalah berapa persen ya gitu. Nah, tahapnya dari COVID seperti ini ya, perencanaan, implementasi desain. Desain itu dari yang kita pilih MEA dan DSS. Nanti setelah itu wawancara, pengelolaan capability level itu kita menentukan angka. Oh, levelnya yang dari pertanyaan-pertanyaan itu dikasih angka. Setelah di setelah itu dianalisis dan merepresentasi data. Nah, nanti akan muncul ada hasil terakhir ya. Nah, ini siapa saja yang diwawancara, ini ada hasil, terus ada nilainya, MEA dan DSS. Ini nilainya. Dan nanti teman-teman nggak usah bingung-bingung cara menentukannya. Ini di saya itu sudah saya upload ya, upload.
toolkitnya. Sebentar, toolkitnya mana? Yuli Widada Maflat. Iyalah, absen lagi. Bintang, Yuli. Pak, iya lagi di jalan, Pak. Ya Mas, hati-hati. Siapa lagi? Udah ya. Mas Lintang dan Mas Yuli yang file toolkitnya belum muncul ya, yang di kolom chat. Baru masuk Belum, kelihatan Pak. nggak? Hah? Sejak masuk. Udah, maksudnya gimana? Belum ada isi apa-apa di chat. Oh, belum. Silakan itu di-download. Ini nanti teman-teman panduannya ada di situ ya. Sebentar, saya tak. Panduan menggunakan ada banyak sih sebenarnya kalau cek, 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 cek. Sebentar, ada panduannya. Bentar ya, saya tak perlihatkan dulu. Desain toolkit. Sebentar. Sudah saya share belum? Saya share dulu toolkitnya mana. Sebentar, agak ngelag nih. Sebentar ya. Saya tak bukakan videonya. Oh iya, kita lihat ini ya videonya dari Pak Krisdanto.
Sebentar. Di mana nih? Ini sebelum ke toolkit saya stop share dulu. Kita lihat video berikut ini. Di kuliah online COVID 2019, saya terdengar nggak suaranya, Mas? Tidak ada suaranya, Pak. Menggunakan toolkit. Toolkit ini sudah disediakan pada situs COVID dan bentuknya berupa spreadsheet atau Excel, sehingga mudah digunakan oleh siapa saja. Ini adalah contoh hasil dari toolkit tersebut. Yang dimaksud dengan desain guide pada COVID 2019 sebenarnya merupakan langkah-langkah bagi kita untuk menentukan proses-proses mana yang harus diprioritaskan dalam tata kelola teknologi informasi. Tetapi, kita juga bisa menggunakan pendekatan lain berupa pendekatan survei dengan memanfaatkan survei awareness COVID 2019. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang tahapan desain guide yang merupakan panduan terbaru dari COVID 2019. Pada dasarnya, ada 4 langkah atau ada 4 tahap dalam pembuatan desain guide. Yang pertama, kita harus mengetahui kondisi dan strategi perusahaan yang akan kita buat tata kelolanya. Yang kedua, kita menetapkan skop atau lingkup awal dari sistem tata kelola tersebut. Kemudian, langkah yang ketiga, kita melakukan perbaikan atas lingkup awal sistem tata kelola yang sudah dihasilkan tadi. Dan yang terakhir berupa hasil desain sistem tata kelola. Untuk membuat desain guide ini, sudah ada toolkit yang disediakan dan ada buku panduannya. Saat ini saya sedang mempersiapkan buku panduan implementasi desain guide dalam bahasa Indonesia. Nanti akan saya share dalam bentuk PDF. Untuk langkah pertama, mengetahui kondisi dan strategi perusahaan, ada 4 tahapan. Yang pertama, kita harus memahami strategi perusahaan. Yang kedua, kita memahami tujuan perusahaan. Yang ketiga, kita memahami profil risiko perusahaan. Dan yang keempat, kita harus memahami isu-isu yang terkait dengan teknologi informasi saat ini yang ada di perusahaan. Berdasarkan panduan COVID 2019, kita bisa melakukan keempat tahapan ini semuanya atau hanya beberapa tahap saja, karena masing-masing perusahaan akan beda kebutuhan dan pendekatannya. Setelah kita lewati tahap yang pertama, kemudian kita masuk pada tahap kedua, yaitu menetapkan
lingkup awal sistem tata kelola. Jadi, yang dimaksud dengan sistem tata kelola pada COVID 2019 adalah ke-40 buah proses yang ada. Jadi, kita menetapkan dari 40 buah proses tersebut, mana yang menjadi prioritas yang harus diperhatikan, mana yang prioritasnya menengah, dan mana yang kurang diprioritaskan. Pada penetapan lingkup awal sistem tata kelola ini, kita harus perhatikan strategi perusahaan, kita harus perhatikan tujuan perusahaan, kita harus perhatikan profil risiko perusahaan, dan kita harus perhatikan isu terkait teknologi saat ini. Kemudian tahap yang ketiga adalah melakukan perbaikan atas lingkup sistem tata kelola. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, perhatikan landscape ancaman. Kemudian, perhatikan keharusan memenuhi peraturan. Yang ketiga, perhatikan peran TI bagi perusahaan. Yang keempat, perhatikan model sumber bagi teknologi informasi. Yang kelima, perhatikan metode implementasi teknologi informasi. Yang keenam, perhatikan strategi adopsi teknologi informasi. Dan yang ketujuh, perhatikan ukuran perusahaan. Setelah 7 buah langkah ini kita lakukan, kita akan beranjak pada yang tahap keempat, yaitu mendapatkan hasil desain sistem tata kelola perusahaan yang kita amati. Langkahnya, kita harus selesaikan konflik-konflik prioritas, dan yang terakhir baru kita simpulkan dan kita hasilkan desain sistem tata kelolanya. Kalau memperhatikan diagram ini kelihatannya sulit, tapi sebenarnya dengan best practice toolkit yang ada, nanti kesulitan ini akan sangat terbantu dengan baik. Yang perlu diperhatikan adalah poin-poin di sini dan poin-poin di sini saja. Rinciannya bisa dilihat pada guided implementation yang ada. Dalam membuat rancangan sistem tata kelola teknologi informasi dengan COVID 2019, dikemukakan adanya tentang faktor desain atau desain faktor. Apa itu faktor desain? Faktor desain adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi desain sistem tata kelola informasi dan teknologi perusahaan. Saat ini, dalam buku COVID 2019 dikemukakan ada 11 faktor desain dan kemungkinan faktor-faktor lainnya yang akan dibuat pada terbitan berikutnya. Ke-11 faktor desain itu adalah 1. Enterprise strategy, yang kedua enterprise goals, yang ketiga risk profile, yang keempat information and technology related issues, yang kelima threat landscape, yang keenam compliance requirement, yang ketujuh role of IT, yang kedelapan sourcing model for IT, yang 9 IT implementation methods, 10 teknologi adoption strategy, dan faktor yang ke-11 enterprise size. Dalam bahasa Indonesia, saya coba terjemahkan sebagai berikut. Faktor yang pertama adalah strategi organisasi, faktor yang kedua tujuan organisasi, faktor yang ketiga profil risiko, faktor yang keempat masalah terkait informasi dan teknologi, faktor yang kelima landscape ancaman, faktor yang keenam keharusan atas kepatuhan, faktor yang ketujuh adalah peran teknologi informasi dalam perusahaan, faktor yang kedelapan adalah model penyediaan teknologi informasi, faktor yang ke-9 metode implementasi teknologi informasi, faktor yang ke-10 strategi adopsi teknologi, dan faktor yang ke-11 ukuran atau besar organisasi. Artinya begini,
bahwa sistem teknologi informasi bagi suatu perusahaan bersifat unik. Antara perusahaan satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda hasilnya. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Nah, dengan menggunakan Toolkit COVID 2019, kita akan mudah melakukan rancangan sistem teknologi informasi dengan baik. Tetapi pada toolkit yang disediakan hanya 10 desain faktor saja yang dikemukakan. Sementara desain faktor yang ke-11 tidak dimasukkan di dalam toolkit tersebut. Kenapa desain faktor itu diperlukan? Karena desain faktor tersebut akan memberikan dampak bagi 3 hal. Yang pertama, bahwa desain faktor akan berdampak pada penetapan prioritas manajemen objektif, artinya dari 40 buah proses tata kelola yang ada, kita harus menentukan proses mana yang diprioritaskan dan mana yang tidak. Serta capability level dari proses-proses tadi harus mencapai level berapa. Jadi, dengan menggunakan toolkit desain faktor, kita bisa menemukan kedua hal ini. Yang kedua, bahwa setiap perusahaan memiliki komponen yang bervariasi. Ingat, kita memiliki 7 buah komponen pada COVID 2019 dan masing-masing perusahaan akan berbeda-beda. Dan yang ketiga, fokus area yang berbeda itu merupakan pengaruh dari desain faktor yang ada. Jadi, 3 hal inilah yang akan memperoleh dampak dari penggunaan desain faktor tersebut. Pada kuliah kali ini, saya akan menjelaskan beberapa desain faktor saja. Karena jumlah totalnya ada 11, akan terlalu panjang waktunya untuk memahaminya. Faktor-faktor yang lain silakan dibaca pada buku Desain Guide COVID 2019. Kenapa hanya beberapa? Karena pada prinsipnya, desain faktor yang tidak saya jelaskan ya sama saja cara mengisinya. Jadi, tidak perlu dijelaskan secara lebih detail. Saya akan menjelaskan desain faktor yang pertama, strategi perusahaan. Kita tahu bahwa setiap perusahaan memiliki strategi yang berbeda dalam melakukan usahanya. Berdasarkan buku manajemen strategis, biasanya merujuk kepada strategi usaha berdasarkan model Michael Porter, ada 4 buah strategi yang sebaiknya dilakukan oleh sebuah usaha atau perusahaan. Yang pertama, strategi pertumbuhan atau akuisisi, yang artinya bahwa perusahaan tersebut fokus pada pertumbuhan. Pertumbuhan itu bisa produknya, bisa wilayahnya, tapi ujung-ujungnya adalah penghasilannya yang berkembang. Strategi yang kedua adalah inovasi atau diferensiasi. Perusahaan fokus untuk mendapatkan produk dan layanan yang berbeda kepada kliennya. Strategi yang ketiga, cost leadership. Perusahaan fokus pada upaya minimasi biaya. Dan yang keempat, strategi client service and stability, yaitu perusahaan fokus pada pemberian layanan kepada klien yang baik serta stabil. Nah, nanti kita diminta memberikan bobot dari keempat buah strategi ini. Jadi kita tinggal memberikan bobot 1, 2, 3, atau 4. Desain faktor yang kedua, enterprise goals atau tujuan perusahaan.
COVID menggunakan Balanced Scorecard untuk menurunkan tujuan perusahaan. Pada buku COVID 2019 sudah disertakan adanya 13 buah tujuan perusahaan secara generik. Yang pertama diturunkan dari dimensi finansial, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian dimensi customer, dimensi internal, dan dimensi growth. Uraiannya dijelaskan di sini. Sama seperti desain faktor yang pertama, kita tinggal memasukkan bobot-bobot pada tujuan perusahaan ini. Jadi sebenarnya dengan memanfaatkan toolkit, usaha kita akan sangat mudah dilakukan. Desain faktor yang ketiga, profil risiko perusahaan. Karena panjang, saya hanya cut and paste saja dari buku desain guide. Ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan poin-poinnya juga banyak. Nanti kita tinggal memberikan bobot pada kategori risiko ini. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Dan desain faktor yang keempat, isu atau masalah yang terjadi di perusahaan terkait dengan informasi dan teknologi. Jadi isunya apa sih? COVID memberikan panduan, ada beberapa acuan permasalahan yang ada, masing-masing ada penjelasannya. Jadi nanti kita tinggal memanfaatkan saja atau mungkin sambil menambahkan di sini. Kita memberikan bobot pada pilihan-pilihan ini. Nah, dan akhirnya kita akan menggunakan toolkit untuk desain guide COVID 2019. Tampilan awalnya akan seperti ini. Ini adalah halaman worksheet instruksi. Jadi sebenarnya berisi tentang istilah dan definisi saja dan penjelasan cara menggunakan toolkit COVID tersebut. Kemudian ada Canvas. Canvas itu adalah suatu worksheet yang berisi rekapitulasi hasil yang kita lakukan. Jadi ini baru akan terisi secara otomatis setelah kita melakukan tahap-tahap yang lainnya. Kemudian diperhatikan ada desain faktor yang pertama. Jadi kita tekan menu ini untuk mengisikan desain faktor yang pertama. Nanti akan terlihat hasil spider chart-nya dan juga tabel-tabelnya. Yang kedua adalah desain faktor kedua, kita masukkan juga. Desain faktor ketiga kita masukkan. Desain faktor yang keempat kita masukkan. Perlu diketahui bahwa pada saat kita memasukkan desain faktor yang pertama, secara otomatis toolkit ini akan menghitung bobot-bobot kepentingan untuk setiap prosesnya. Jadi, setiap langkah desain faktor ini selesai, Sikopit akan menghasilkan sebuah diagram dalam bentuk spider chart, diagram laba-laba, dan dalam bentuk tabel yang menyatakan bobot penting tidaknya proses yang ada. Proses, ingat ada 40 buah. Begitu juga desain faktor yang kedua, dia akan mengeluarkan hasilnya berupa bobot kepentingan. Desain faktor yang ketiga juga sama, desain faktor yang keempat juga sama. Kemudian karena ada 1, 2, 3, 4 yang berbeda, akhirnya dia akan rekapitulasi dan selesaikan permasalahan di sini. Karena dari 1, 2, 3, 4 akan dihasilkan proses dengan bobot yang berbeda. Setelah itu dilanjut pada desain faktor yang kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Sama, tadi juga akan dihasilkan spider chart masing-masing dan akhirnya direkapitulasi. Dan rekapitulasi inilah yang merupakan hasil akhir yang diberikan. Sebenarnya toolkit ini lebih banyak worksheet-nya karena ada beberapa hal otomatis yang disembunyikan oleh COVID. Lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut, bahwa ada instruksi, ada detailnya. Kemudian kalau Canvas itu nanti hasilnya sama, ada desain faktor 1, kemudian ada desain faktor 1 map,
Nah, ini berisi tabel-tabel yang disembunyikan oleh COVID berdasarkan hasil perhitungan kita. Ada desain faktor 2, kemudian ada desain faktor 2 map, dan seterusnya. Jadi yang berwarna biru tua ini sebenarnya yang disembunyikan oleh toolkit COVID. Dan nanti akhirnya ada hasil akhirnya, dan kemudian juga ada rekapitulasi grafik-grafik dan spider chart yang dihasilkan. Kita tinggal memasukkan desain faktornya secara mudah. Tetapi sebelum menjelaskan pemakaian lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa sih rumus-rumus yang digunakan pada faktor desain atau desain faktor tadi, dan rumus ini sebenarnya merupakan hasil penulisan ulang berdasarkan worksheet yang disembunyikan tadi. Pada dasarnya, Toolkit COVID 2019 menggunakan tingkat pengaruh atau degree of influence dari masing-masing faktor desain terhadap 40 model inti, 40 proses, untuk menentukan lingkup atau model inti yang dipilih. Jadi ada rumusnya seperti ini, D sama dengan round to multiple B per A, dan sebagainya, di mana A, B, C, D, N dijelaskan seperti ini. A adalah nilai masukan tiap faktor desain, B nilai masukan pada baseline COVID, C nilai degree of influence, D nilai hasil tiap degree faktor, dan N jumlah field, dan sebagainya. Sementara round to multiple merupakan fungsi matematika untuk pembulatan integer ke kelipatan integer lain yang terdekat. Untuk round to multiple ke integer 5, misalnya integer 2,5, sudah dibulatkan menjadi 5. Sementara untuk ke integer minus 5, integer minus 2,5 sudah dibulatkan menjadi minus 5. Dan seterusnya. Ini hanya untuk diketahui saja, tetapi karena ini di hidden, jadi kita tidak tahu. Akan tetapi, kalau kita akan menyesuaikan, ya rumus ini dikotak-atik lagi. Masing-masing desain faktor tadi, contohnya tadi desain faktor 1, 2, 3, 4, kemudian akan diresume, akan menghasilkan initial scope. Nah, ini sebenarnya secara prinsip konflik kepentingan prioritas diselesaikan pada tingkat awal. Di sini hasilnya seperti ini, di mana nilai X1 diturunkan dari pendekatan ini. Rumus ini diperoleh berdasarkan penurunan dari rumus-rumus Excel yang disembunyikan pada toolkit tersebut. Dan yang terakhir, untuk menghasilkan hasil akhir atau refine scope, akan digunakan rumus yang seperti ini, di mana nilai X didapatkan dari ini, dan nilai X2 didapatkan dari ini. Ini semuanya dihitung. Tapi kita tidak perlu repot-repot dan pusing menggunakan rumus ini, mending kita gunakan saja toolkit apa adanya. Tabel berikut ini merupakan worksheet kanvas dari toolkit COVID 2019. Terlihat berisi tentang nama-nama proses yang ada, kemudian ada bobot masing-masing, ini untuk langkah tahap pertama setelah initial scope, ini initial scope untuk desain faktor 5 dan 10, serta hasil akhirnya. Worksheet kanvas ini secara otomatis akan terisi kalau kita sudah menyelesaikan tahapan DF1, DF2, sampai DF yang ke-10. Jadi kita nggak perlu utak-atik yang di sini. Kecuali kita akan memberikan bobot-bobot yang berbeda. Coba perhatikan, di sini ada angka putih. Ini sebenarnya bobot yang kita bisa ubah sesuai dengan keperluan perusahaan kita.
Tetapi pada toolkit COVID, ya sel-sel ini diproteksi. Maka kita harus melakukan unproteksinya dan diubah bobot kepentingannya. Yang dimaksud dengan tahap pertama dari rancangan desain COVID 2019 pada dasarnya adalah menemukan initial proses yang memiliki prioritas berdasarkan desain faktor 1, desain faktor 2, desain faktor 3, dan desain faktor yang keempat. Sementara tahap 2 digunakan untuk menentukan prioritas berdasarkan desain faktor 5 sampai desain faktor yang ke-10. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, pada tahap 1 ini sebenarnya kita hanya memahami kondisi dan strategi perusahaan. Pahami strategi perusahaan, pahami tujuan perusahaan, pahami profil risiko perusahaan. Yang keempat, pahami isu terkait teknologi dan informasi, serta kesimpulan. Nomor 1, 2, 3, 4 ini adalah desain faktor, sementara kesimpulan adalah initial scope untuk DF1 sampai DF4. Grafik laba-laba yang ada di sebelah kanan ini menunjukkan salah satu contoh untuk desain faktor yang pertama. Jadi, di sini ditunjukkan setelah kita mengisi worksheet DF1, salah satu hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Dan seterusnya nanti DF2 juga sama, DF3 sama, tapi nanti kita tahu bobotnya akan berbeda-beda. Dan itu yang diselesaikan pada bagian yang kelima. Nah, untuk DF1 sebenarnya pengisiannya mudah. Kita hanya tinggal mengisikan, memilih. Ingat tadi pola dasar strategi ada 4. Growth Acquisition, Innovation Differentiation, Cost Leadership, Client Service and Stability. Nah, kita berikan bobot. Bobotnya di sini diberikan angka 1 sampai 5. Mana yang paling penting? Yang paling penting diberi angka 5, yang kurang penting diberi angka 1. Contohnya di sini, growth diberi angka 2, innovation and differentiation dikasih 4, cost leadership dikasih 5, client service stability dikasih 1. Ini penjelasannya tadi dimasukkan ke sini. Begitu ini kita masukkan, segera di-generate tabel ini, akan dihasilkan diagram ini, dan juga akan dihasilkan diagram laba-laba tadi. Ini diagram laba-laba berdasarkan hasil pemasukan kita tadi. Kemudian ada bobot kepentingan yang terlihat berbeda-beda. Yang sebelah kanan menyatakan bahwa proses ini dianggap penting bagi perusahaan berdasarkan DF1. Perhitungannya dari sini. Jadi ini ada 40 buah proses, kemudian ada skornya berdasarkan yang kita masukkan, kemudian ada baseline score yang sudah diisikan oleh COVID, dan ini bobot kepentingan yang akhirnya akan ditampilkan dalam grafik-grafik ini. Di sini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Yang ke kiri ini nilainya minus, yang ke kanan ini nilainya plus. Jadi artinya yang ke kiri ini tidak terlalu penting, yang ke kanan cukup penting. Nah, makin ke kanan berarti makin sangat penting. Begitu juga untuk desain faktor yang kedua, enterprise goals. Tadi, berdasarkan penjelasan, kita tahu bahwa COVID 2019 menyediakan pilihan goal sebanyak 13. Nah, kita juga kemudian harus memasukkan berdasarkan bobot kepentingan 1 sampai 5. Kita pilihlah mana yang diperlukan. Dan kemudian akan di-generate otomatis oleh COVID. Diagram seperti ini, kemudian ada
diagram yang ini, dan sebagainya. Serta juga ada hasil yang ditampilkan seperti ini. Jadi kesimpulannya sampai desain faktor yang kedua kan sudah kita pahami bahwa menggunakan toolkit ini akan sangat mudah proses pekerjaan kita. Yang agak susah nanti tentunya kita harus menganalisa dengan baik. Desain faktor yang ketiga, risk profile. Nah, risk profile berdasarkan panduannya ada banyak, maka ini kita masukkan. Ada beberapa profil risiko, ada 19 profil risiko, tetapi yang kita masukkan adalah dampak dari risiko itu, kemudian kemungkinan munculnya risiko, impact sama likelihood. Kita kasih bobot 1-5, 1-5, nanti dimasukkan kalau impact-nya besar, kemungkinannya besar, maka dia risikonya sangat tinggi, merah. Dikasih warna merah. Kemudian ada yang warna hijau, ada yang warna hitam, dan sebagainya. Jadi kita tinggal memasukkan angka-angka bobot di sini, otomatis yang lainnya akan dikeluarkan oleh toolkit ini. Begitu juga dengan tingkat kepentingan proses berdasarkan desain faktor risiko tadi. Akhirnya dikeluarkanlah mungkin diagram laba-laba seperti ini. Patut diperhatikan, ini kan diagramnya berbeda-beda antara DF1, DF2, dan DF3, yang artinya bahwa menurut desain faktor 1, maka proses yang penting adalah yang ini dan yang itu. Menurut desain faktor 2, proses yang penting adalah yang ini dan yang itu. Menurut desain faktor 3, proses yang penting adalah yang ini dan sebagainya. Desain faktor yang keempat menyatakan bahwa isu-isu atau masalah terkait informasi dan teknologi apa yang perlu diperhatikan pada tata kelola teknologi informasi perusahaan. Toolkit sudah menyediakan daftar masalah atau daftar isu yang ada, kemudian diisikan bobot kepentingannya 1-3. Jika kita isikan misalnya yang ini nomor 1, maka isinya segera menghasilkan nama warna hijau. Di sini diisikan 3, keluarlah bahwa masalah ini penting untuk dibahas. Yang ini kuning berarti diisikan angka 2, yang hijau diisikan angka 1, dan seterusnya. Hasilnya dinyatakan dalam bentuk tabel seperti ini, yang menyatakan bahwa yang paling panjang ini adalah isu yang penting untuk diselesaikan. Dampak dari desain faktor yang keempat ini berupa proses mana yang dianggap penting dan proses mana yang tidak dianggap penting. Jadi dari ke-40 buah proses, kemudian tingkat kepentingannya dihasilkan di sini, kemudian gambar atau diagram spider chart-nya ditampilkan di sini. Berdasarkan desain faktor 1, 2, 3, 4, kita menemukan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Dan akhirnya di sini ada langkah 1 summary, kesimpulan. Idenya adalah rekapitulasi hasil dari DF1, DF2, DF3, DF4, dan kemudian diselesaikanlah konflik kepentingan dari prioritas yang ada. Setelah DF1 sampai 4 selesai diisi, hasil akhirnya secara otomatis akan dibuat oleh toolkit ini. Artinya kalau tadi DF1 menetapkan prioritas proses yang mana, DF2 dengan prioritas yang berbeda, dan seterusnya, maka pada tahap 1 akhir ini, initial scope, prioritas-prioritas tadi diselesaikan. Kemudian hasilnya
akan seperti ini. Contoh utamanya adalah APO 13. Ini sangat penting. Berikutnya penting juga. Ini penting. Yang lain-lainnya mungkin kurang dianggap penting. Yang ini tidak perlu dibuat atau tidak perlu dimasukkan dalam proses tata kelola. Setelah tahap 1 ini selesai, kita harus mengisikan desain faktor 5, desain faktor 6, desain faktor 7, 8, 9, dan 10. Hasilnya nanti akan direkapitulasi seperti ini berupa tahap kedua, refine. Dan yang terakhir akan diselesaikan untuk semua desain faktor yang ada. Jadi kita tinggal memasukkan bobot-bobot kepentingan saja dan COVID akan menggunakan magic-nya untuk menyelesaikan permasalahan yang kita sedang kerjakan. Oleh karenanya, desain guide ini kan cukup mudah untuk dikerjakan. Jadi silakan bagi yang berminat, nanti saya share dokumen desain guide dalam bahasa Indonesia dan silakan mendownload sendiri. File Excel ini ada di situs Isaka. Setelah kita selesai belajar Oke, mungkin itu ya. Jadi apa yang sudah teman-teman tonton itu cara untuk mengisi COVID yang sudah saya share ini ya. Panduannya sudah ada ya. Panduannya teman-teman sudah ada. Uh, Tinggal nanti teman-teman bisa menganalisisnya menggunakan desain toolkit ini gitu ya. Jadi teman-teman yang tadi membaca jurnal yang tadi hasilnya ya dari uh, analisis ini ya, analisis ini. Jadi teman-teman nggak usah perlu pusing-pusing menganalisis, tinggal memasukkan nilainya saja. Step by stepnya sudah ada. Ada determine ini, press kaitannya dengan kalau diklik di sini, nah ini nanti akan muncul ya, itu desain kanvasnya akan muncul sendiri. Nah, demikian ya. Ada pertanyaan nanti eh, apa untuk kedepannya? Nanti teman-teman tinggal belajar menganalisis dan membuat apa namanya menentukan perusahaan mana gitu ya. Nah, teman-teman bisa memberikan penilaian tersebut. Kira-kira kapan Pak diupload? Malam ini Mas, setelah saya ada perkuliahan lagi setelah ini ya. Jadi saya mohon diingatkan lagi ya. Habis ini saya ada lanjut perkuliahan lagi untuk semester 1. Jadi saya mohon diingatkan Mas Lintang dan rekan-rekan lainnya ya. Boleh dijapri kalau saya belum upload. Soalnya video kemarin juga belum diupload. Ini saya juga lagi perjalanan pulang dari Jogja ke Jakarta, gitu ya. Sebenarnya ini lagi melipir aja ini, begitu. Ada kegiatan eh, dengan keluarga juga ini di Jogja. Gitu ya Pak, teman-teman. Oke. Wah, mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari dulu. Nanti videonya saya akan upload. Dan desain toolkit ini sangat berguna sekali apabila teman-teman nanti mau menganalisis menggunakan COVID 2019. Itu ya. Jadi nggak perlu apa namanya pusing-pusing dalam menganalisisnya. Gitu ya. Karena di bawah sini setelah DF1 ini kalau dimunculkan ini ya
Ini sudah ada grafiknya nih untuk menjelaskan gitu ya. DF2 dan seterusnya. Sudah ada grafiknya, tinggal teman-teman mengisi persentase nilainya. Nah, di sini sudah ada nih. Nah, cara masukinnya ada di sini. Ada penilaiannya, tinggal memasukkan ada di sini. Gitu ya rekan-rekan. Terima kasih atas kehadiran. Terus siapa nih yang belum absen? Yang belum absen, angkat kaki. Angkat kaki. Yang belum absen siapa tadi? Sebentar. Oh, Rafifah. Rafifah. Oke. Oke. Oke, rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya. Eh, Mohon maaf, ini banyak kekurangan dari saya. Saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Bapak. Nggih, sun. Iqbal Aten.